Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Gimana kabarnya setelah Ramadan? Semoga kita semua tetap dalam keadaan baik dan semakin bertumbuh dalam perjalanan spiritual kita. Ramadan telah berlalu, tapi bukan berarti kebiasaan baik yang kita bangun selama sebulan kemarin juga harus hilang. Justru Ramadan seharusnya menjadi titik awal untuk perubahan yang lebih baik. Kalau kita pikirkan, Ramadan itu seperti training camp yang Allah berikan kepada kita. Jadi selama sebulan penuh kita dilatih untuk disiplin, lebih dekat dengan Allah, dan lebih menyadari makna setiap ibadah yang kita lakukan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah semua pelajaran dan kebiasaan baik ini akan berhenti begitu saja setelah Ramadan selesai? Atau justru kita bisa menjadikannya sebagai kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di video ini aku pengen banget berbagi refleksi tentang beberapa kebiasaan yang aku jalani selama Ramadan dan ingin aku pertahankan setelahnya. Aku juga akan cerita tentang bagaimana setiap habit atau setiap kebiasaan ini mempengaruhi hidupku secara pribadi dalam hal yang positif. Oke, kita masuk pada kebiasaan pertama atau habit pertama yang ingin aku tetap pertahankan setelah Ramadan adalah menulis impian dengan teknik scripting. Secara singkat, scripting ini adalah salah satu teknik dalam Law of Attraction atau LOA yang dimana kita menulis impian tapi dalam point of view itu sudah terwujud. Jadi selama menulis kita memvisualisasikan seolah-olah semuanya sudah terwujud dan kita menuliskan rasa terima kasih kita atas semua hal yang sudah terwujud itu. Jadi konsepnya sebenarnya sederhana, menulis impian seolah-olah sudah terjadi, bukan sekedar daftar keinginan tapi menuliskannya dengan perasaan syukur dan keyakinan penuh. Jadi selama Ramadan kemarin, alhamdulillah aku bisa melakukan ini setiap hari, tapi di awal Ramadan sempat ada yang keskip 2 hari, dan aku merasakan perubahan besar dalam cara aku memandang impianku. Aku merasa lebih tenang, lebih yakin, lebih menikmati proses menuju impianku tanpa perasaan terburu-buru dan cemas. Kebiasaan ini benar-benar membuat hatiku lebih damai dan penuh dengan prasangka baik kepada Allah. Jadi karena itu aku ingin terus melakukannya meskipun Ramadan telah usai. Sebenarnya metode scripting ini sudah lama banget aku kenal dan sudah lama banget juga aku praktekkan dan banyak banget yang sudah terkabul, alhamdulillah. Tapi di tahun 2024 sampai di awal-awal tahun 2025 ini aku udah mulai nggak konsisten menulis scripting ini. Kadang sepekan 3 kali, bahkan kadang sepekan sekali, sampai 1 bulan sekali. Akhirnya aku memutuskan menjadikan momen Ramadan ini untuk mulai lagi menerapkan habits ini, yaitu menulis scripting. Aku punya cerita tentang scripting ini. Jadi seperti yang aku bilang tadi, di tahun 2024 aku nggak begitu konsisten menulis scripting. Tapi aku sempat menulis, apalagi pas di bulan Ramadan kemarin, tapi nggak konsisten. Dan itu pun di buku yang random, jadi nggak di satu buku yang sama, tapi di buku-buku yang berbeda-beda. Pokoknya buku apapun yang aku dapat, di situ aku tulis. Akhirnya, aku lupa di mana semua tulisan-tulisan itu. Tapi ternyata banyak banget yang aku minta di Ramadan tahun lalu sudah terwujud sekarang, Masya Allah. Aku notice ini karena aku baru sadar ternyata aku sudah tidak pernah meminta itu lagi karena itu sudah terwujud, sudah ada dalam bentuk nyata, alhamdulillah. Dan salah satunya di bulan Ramadan kemarin tahun 2024, aku sempat meminta satu barang dengan spesifik. Aku bilang sama Allah barangnya apa, dan alhamdulillah ya Allah itu sudah terwujud dalam bentuk iPad ini. Oke, kita lanjut ke kebiasaan kedua yang ingin aku pertahankan setelah Ramadan usai, yaitu bangun 3-4 jam sebelum subuh. Disclaimer dulu, aku kerjanya dari rumah, jadi aku bisa mengatur waktu aku sesuai dengan kebutuhan aku sendiri. Nah, selama Ramadan aku mulai membiasakan diri untuk bangun lebih awal, sekitar 3-4 jam sebelum subuh. Awalnya ini pastinya berat banget karena tubuh aku masih terbiasa dengan ritme tidur yang lama. Tapi semakin lama, aku mulai merasakan manfaatnya. Aku merasa waktu terasa lebih panjang, aku bisa lebih tenang dan bisa digunakan untuk banyak hal yang bermanfaat seperti beribadah,
menulis, membaca buku, merenung bahkan. Dan momen ini juga memberikan aku kesempatan untuk benar-benar berbicara pada Allah tanpa gangguan. Setelah Ramadan, aku ingin mempertahankan kebiasaan ini karena aku merasa hari-hariku jadi lebih produktif dan penuh makna. Dan satu hal lagi, alasan kenapa aku pengen banget mempertahankan kebiasaan ini adalah karena aku bisa menyaksikan langit lebih lama. Jadi di ruangan kerja aku yang sekarang, aku sengaja buat jendela yang banyak supaya aku bisa menikmati bulan, menikmati langit, menikmati bintang. Jadi setiap kali aku bangun, ini adalah hal yang membuat aku excited. Aku pengen banget cepet-cepet melihat langit, lihat bintang, lihat bulan. Aku bisa hanya duduk sambil merenung, sambil melihat bintang. Itu menurut aku nikmat banget, alhamdulillah. Dan aku notice juga ternyata aku lebih kreatif, lebih bisa mengembangkan ide-ide itu di waktu malam. Jujur aku nggak tahu 2-3 bulan lagi apakah aku masih bisa tetap mempertahankan kebiasaan ini, tapi aku sangat-sangat berharap aku mampu untuk mempertahankan kebiasaan ini. Oke, kita lanjut ke kebiasaan ketiga yang ingin aku pertahankan setelah bulan Ramadan usai. Salah satu kebiasaan yang aku jalankan selama Ramadan dan ingin aku terus lakukan adalah sholat taubat. Ramadan mengingatkan aku bahwa sebagai manusia kita tidak pernah lepas dari dosa, baik dosa yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Jadi menurut aku sholat taubat bisa membuat aku lebih dekat dengan Allah. Rasanya seperti benar-benar meminta ampun dan menyerahkan segalanya kepada Allah tanpa membawa beban masa lalu. Aku ingin menjadikan sholat taubat ini bagian dari rutinitasku, bukan hanya saat Ramadan, tapi sepanjang tahun. Karena yang aku sadari, pas sholat taubat dan merenung tentang dosa-dosa, ternyata teman-teman, dosa aku tuh banyak banget, ya Allah, banyak banget. Jadi menurutku satu sholat taubat setiap hari itu bahkan belum cukup untuk menghapus dosa-dosa aku. Dosa-dosa aku dari zaman dulu, dari zaman masih sekolah, masih SMP, SMA, sampai kuliah. Bahkan ada banyak dosa-dosa yang penyebabnya adalah karena kebodohanku, karena ketidaktahuanku, karena kesombonganku, karena rasa malasku, rasa malas untuk mencari ilmu, rasa malas untuk mencari tahu. Belum lagi dosa yang aku lakukan karena menyia-nyiakan waktu luang, dan masih banyak lagi. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah tetap memberikan hidayah untuk aku untuk bisa terus-terusan sholat taubat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk ke kebiasaan terakhir yang aku jalani selama Ramadan dan ingin aku pertahankan adalah mandi subuh. Jadi mandi subuh ini bahkan sebelum Ramadan sudah sering aku lakukan, tapi seperti kebiasaan yang lain itu nggak konsisten. Dan di bulan Ramadan ini aku berusaha untuk konsisten mandi subuh. Dan aku benar-benar merasakan manfaatnya. Selama bulan Ramadan kemarin aku rutin mandi subuh. Aku merasa tubuh lebih segar, pikiran lebih jernih, dan secara spiritual aku merasa lebih siap untuk menjalani hari. Apalagi kalau mau sholat tahajud, mau sholat taubat, itu mandi dulu, itu rasanya segar banget dan enak banget. Aku juga pernah baca bahwa mandi subuh itu memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, termasuk untuk meningkatkan energi dan memperkuat sistem imun. Tapi kondisi tubuh setiap orang itu berbeda-beda dan punya reaksi yang berbeda-beda terhadap satu habit, satu kebiasaan. Jadi kalau kamu mau coba, kamu harus memperhatikan kondisi kesehatan kamu dulu. Jadi setelah selesai Ramadan ini, insya Allah aku akan mencoba sekuat tenaga untuk tetap konsisten dengan kebiasaan ini sebagai bagian dari self-care dan spiritual growth aku. Jadi itu tadi 4 habits selama Ramadan yang ingin tetap aku pertahankan. Aku gak tahu kedepannya kayak gimana, aku gak tahu 2-3 bulan atau 4 bulan lagi kayak gimana, tapi aku akan berusaha untuk mempertahankan habit ini. Semoga Allah bantu, semoga Allah tetap memberi hidayah. Jadi Ramadan bukan hanya tentang 1 bulan beribadah, tapi bagaimana kita bisa mempertahankan nilai-nilainya sepanjang tahun. Aku berharap refleksi ini bisa membantu kita semua untuk terus berkembang dan semakin dekat dengan Allah. Kalau kalian punya kebiasaan Ramadan yang ingin kalian pertahankan, tulis di kolom komentar ya. Aku ingin tahu apa saja yang paling berkesan bagi kalian selama bulan Ramadan. Dan teman-teman jangan lupa like, share, subscribe, agar kita bisa terus berbagi cerita dan inspirasi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.